Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini mungkin banyak sekali para pionir yang sedang menantikan open mainnet tanggal 25, tanggal 26 dan lain-lain ya. Karena di sini banyak sekali informasi yang beredar baik dalam grup-grup Facebook, baik dalam Twitter dari komunitas Cina dan dalam media-media yang lain ya. Banyak sekali info-info yang menyebutkan open mainnet tanggal 25, open mainnet tanggal 26 dan lain-lain. Kemudian terlepas dari berbagai informasi demi informasi yang berkembang dan beredar ya rekan-rekan, itu memang ya informasi tentang Pi Network seperti itu ya rekan-rekan. Kalau kita telusuri dalam Twitter, karena di sini Pi Network trending topik dalam Twitter ya. Dan kalau kita lihat dalam Twitter di sini Pi Network itu memang sangat mantap sekali ya, melebihi cryptocurrency yang lain ya rekan-rekan, melebihi project cryptocurrency yang lain, bahkan melebihi daripada core mining BTCS dan yang lain-lain ya. Dan Pi Network masuk peringkat yang pertama. Maka dari itu informasi demi informasi memang sangat diburu oleh para pionir semuanya ya. Yang mana di sini terlepas dari open mainnet tanggal 25, 26 ataukah pada tahun 2023 mendatang atau kapan ya rekan-rekan. Yang penting yang pasti di sini untuk masalah KYC, masalah KYC masih menjadi masalah prioritas yang utama ya, dan belum sempurna, belum 100% rekan-rekan. Artinya walaupun open mainnet dibuka hari ini ataupun dibuka besok ataupun lusa ya rekan-rekan, yang pasti yang hanya bisa menikmati adalah para pionir-pionir yang sudah lolos KYC, yang mempunyai saldo di dalam mainnet ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk rekan-rekan yang 80% sisanya ya, mungkin seperti itu, yang belum lolos KYC dan belum KYC ya, tidak bisa menikmati koin mereka ya. Maka dari itu rekan-rekan, itu adalah pegangan rekan-rekan semuanya. Dan juga mengapa project Pi Network begitu sangat lama sekali ya. Nah di sini memang untuk pengembangan ekologi dan ekosistem ya, kita harus mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh core team rekan-rekan, dan kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Projectnya seperti itu ya, harus kita ikuti saja. Kemudian di sini ada berbagai informasi dikutip dari Pi Network member ya. Di sini diikuti oleh 100.000 lebih pengikut ya rekan-rekan. Nah kemudian di sini bergabung 21 ya, 2021 Juni ya dalam Twitternya. Kemudian di sini memberitakan informasi 21 jam yang lalu, yang mana di sini Pi Network dengan bangga dapat mengatakan bahwa dengan lebih dari 2 juta pemegang di mainnet ya, dan lebih dari 1,4 miliar Pi bermigrasi, 78 dari semua pionir Pi di mainnet dikunci oleh pioner ya. Oke rekan, jadi di sini menurut informasi terupdate-nya ya pada tanggal 24 Desember ya rekan-rekan, menurut laporan ya, yang mana di sini untuk para pionir di berbagai negara di seluruh dunia ya rekan-rekan, yang sudah memiliki saldo dalam mainnet ya, atau yang sudah lolos KYC dan sudah dimigrasikan koin Pi-nya, ini ada sekitar 2 juta pionir ya di seluruh dunia. Kemudian di sini total koinnya ada 1,4 miliar ya yang sudah bermigrasi. Kemudian 78%-nya di sini sudah dikunci ya, atau di lock up rekan-rekan. Nah di sini keterangannya sebagai berikut ini ya rekan-rekan. Nah jadi ada 2 juta dompet ya, atau 2 juta user, atau 2 juta pionir di seluruh dunia. Padahal totalnya menurut informasi adalah sekitar 35 juta sampai 40 juta ya jumlah pionir yang ada di dunia. Artinya di sini masih sedikit sekali rekan-rekan, masih sekitar 10% ya, mungkin kurang lebih seperti itu rekan-rekan, yang sudah dimigrasikan koin Pi-nya ke dalam mainnet. Kemudian di sini dari total supply ya ada 100 miliar, kemudian yang 80 miliar beredar untuk para pionir ya. Di sini hanya ada sekitar 1 miliar ya yang sudah dimigrasikan. Artinya di sini masih jauh ya rekan-rekan, tapi di sini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kemudian di sini koin yang terkunci ada 1,1 miliar ya. Nah ini adalah laporan daripada update resmi tentang koin yang dimigrasikan ke dalam mainnet Pi Network ya. Nah saya rasa di sini memberitakan informasi demi informasi yang paling penting ya ada di sini rekan-rekan, daripada mengejar open mainnet ya. Kalau rekan-rekan open mainnet walaupun tidak mempunyai saldo di mainnet ya, itu percuma ya. Itu percuma dan tidak bisa di withdraw ya rekan-rekan, dan tidak bisa dicairkan ya, karena di sini untuk Pi Network harus melalui langkah terakhir yaitu KYC, dan harus lolos KYC kemudian harus dimigrasikan koinnya ke dalam mainnet ya, atau saldo mainnet. Kalau sudah mainnet atau sudah open mainnet, tentu di sini sudah sangat mantap sekali ya akhir dari perjalanan rekan-rekan semuanya ya. Yang memiliki koin Pi tentu akan sangat senang sekali ketika sudah dibuka fase open mainnet ya, atau listingnya ya. Nah di sini memang kita sama-sama sedang menantikan fase yang terakhir itu ya rekan-rekan, dan di sini banyak sekali para pionir semuanya
Ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ada yang mengeluh, ada yang berubah menjadi hater, dan ada juga yang ya berbagai manusia banyak ya rekan-rekan. Nah, di sini juga informasi demi informasi yang berkembang juga, namanya Pi Network project yang sangat jos gandos ya, besar sekali rekan-rekan. Dari 40 juta itu pasti ada berbagai komunitas di belahan dunia yang berbeda-beda tentunya ya rekan-rekan. Mengingat aplikasi ekologi Pi Network juga berkembang melebihi jumlahnya lebih dari ratusan bahkan ribuan ya yang tergabung dalam aplikasi ekologinya itu ya. Kurang lebih seperti itu, dan di sini saya hanya bersifat memberitakan semacam informasi demi informasi yang saya kutip dalam media Twitter ya rekan-rekan. Jadi berdasarkan sumber dan rekan-rekan juga bisa mengaksesnya ya. Jadi di sini tidak mengarang-arang, berdasarkan data yang ada. Kemudian di sini juga dikutip melalui Pi Network member ya rekan-rekan. Nah, di sini dari Core Team, menurut white paper, Pi akan memberi pionir jendela yang adil ke KYC sebelum atau beberapa saat setelah open mainnet ya. Nah, di sini adalah informasi demi informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali rekan-rekan. Jadi di sini yang pasti rekan-rekan yang masih menantikan open mainnet dan juga masih menantikan project Pi Network dan belum KYC ya. Di sini memang untuk berita KYC, karena jumlah member atau pionirnya sangat besar sekali rekan-rekan, maka harus ada yang namanya antri ya. Dan untuk KYC massal itu kalau dibuka langsung ya, misal langsung 15 juta, 10 juta bisa jebol ya rekan-rekan. Nah, aplikasi mana ya, aplikasi mining mana yang memiliki jumlah daripada pengguna atau jumlah daripada yang mengikutinya lebih dari 30 juta ya, saya rasa di sini tidak ada ya rekan-rekan. Bahkan untuk sekelas core saja, core mining itu hanya sekitar 11 juta ya. Artinya di situ hanya sepertiga atau seperempat daripada project Pi Network itu sendiri kalau dilihat dari sisi pengguna atau usernya. Jadi di sini saya rasa ya rekan-rekan harus sedikit bersabar ya. Kalau untuk rekan-rekan yang ingin masih menantikan daripada project Pi Network ini, yang pasti di sini informasi demi informasi terus berjalan dan terus bergerak ya. Jadi Pi Network itu bukan untuk satu negara, satu orang, dua orang, satu komunitas, dua komunitas ya, melainkan terdesentralisasi Web3 ya. Maka dari itu yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Bahkan project-project coin mitching itu juga membutuhkan waktu ya rekan-rekan, bahkan ada yang 3 tahun ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Yang pasti di sini untuk KYC semuanya tidak ada yang tertinggal ya. Nah, ketika masalah KYC di sini masih belum terselesaikan, untuk open mainnet saya rasa rekan-rekan ya harus sedikit bersabar saja. Meskipun di Cina banyak sekali yang menginginkan atau mendesak core team ya agar segera melangsungkan fase open mainnetnya. Dan di sana walaupun belum open mainnet, di Cina sudah banyak yang lolos KYC dan mempunyai saldo ya dalam mainnetnya, dan bisa melakukan transaksi dalam mainnet tertutup antar komunitas ya rekan-rekan, dengan menjual dan membeli barang yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan koin Pi ya di negara Cina dan lain-lain ya, yang sudah memiliki saldo mainnet ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya, Pi akan memberi jendela yang adil ke KYC sebelum atau beberapa saat setelah open mainnet. Jadi di sini mungkin bisa dimaksudkan kalau kita lihat ya rekan-rekan, seperti konten saya yang sebelumnya, untuk rekan-rekan yang belum KYC mungkin akan bisa ya rekan-rekan, walaupun di sini nanti core team akan melangsungkan open mainnet dan masih ada yang belum KYC, itu saya rasa bisa dilangsungkan ya, karena di sini keterangannya adalah KYC sebelum atau beberapa saat setelah open mainnet ya. Jadi di sini ada kemungkinan KYC dibuka dan kemudian maaf ya rekan-rekan, ada kemungkinan bahwa open mainnet akan segera dibuka, kemudian KYC juga akan terus berjalan ya. Dari di sini berjalan beriringan ya rekan-rekan. Nah, setelah memasuki daripada open mainnet masih ada rekan-rekan yang terus melangsungkan KYC-nya ya. Itu mungkin kurang lebih seperti itu infonya kalau kita lihat dari info ini ya, dan di sini dikutip dari core team menurut informasi di sini. Bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya mengenai hal ini ya? Silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Dan saran dari saya selalu garap project yang lainnya, sebagai aset rekan-rekan semuanya ya. Jangan hanya Pi Network saja, karena di sini kita juga tidak tahu ya rekan-rekan, dan Pi Network itu memang koin yang sangat fenomenal sekali ya, yang mana di sini juga core team sendiri memberikan disclaimer on ya, keberhasilannya itu bergantung dari kolektivitas daripada pionir dan komunitas ya. Jadi bisa berhasil juga bisa gagal ya rekan-rekan. Maka dari itu saya selalu menyarankan rekan-rekan untuk menggarap project yang lainnya, ya, sambil menunggu daripada Pi Network ini ya. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.